sedikitnya 140 mmHg dan diastolik sedikit 90 mmHg. Konsensus penata laksanaan hipertensi 2019. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah menjadi naik karena gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi terganggu sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Menurut Welton 2018, secara garis besar hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Lebih lanjut, Kemenkes Republik Indonesia menjelaskan sampai saat ini hipertensi merupakan penyakit yang memiliki prevalensi tinggi sebesar 25,8% berdasarkan data Riskindeks tahun 2013 dan naik menjadi 34,1% berdasarkan data Riskindeks tahun 2018. Etiologi hipertensi. Berdasarkan etiologinya, penyebab hipertensi maka dibagi menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi esensial atau hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi esensial diantaranya genetik, jenis kelamin dan usia, konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak, berat badan, obesitas, gaya hidup, merokok, dan konsumsi alkohol. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya. Hipertensi sekunder ini disebabkan oleh beberapa penyakit, yaitu kortikadiorta, yaitu penyempitan aorta kongenital yang mungkin terjadi beberapa tingkat pada aorta toraksi atau aorta abdominal. Penyakit parenkim dan vaskular ginjal. Ketiga, satu atau lebih dari arteri besar yang secara langsung membawa darah ke ginjal. Penggunaan kontrasepsi hormonal, gangguan endokrin, kegemukan atau obesitas, malas berolahraga, kebiasaan merokok, di mana nikotin dalam rokok merangsang pelepasan katekolamin. Patofisiologi dari hipertensi. Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula pada sistem saraf simpatik yang berlanjut ke bawah ke corpus spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor diantaranya dalam bentuk influx yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatik ke ganglia simpatis atau pada titik ini neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, di mana dengan dilepasnya neuropirefrin mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Anatomi dan fisiologi dari hipertensi. Anatomi yaitu jantung, arteri, perubahan fungsi ginjal, arteriol, pembuluh darah utama dan kapiler, sinusoid, dan vena dan venul. Fisiologi dari hipertensi. Jantung mempunyai fungsi sebagai pemompa darah yang mengandung oksigen dalam sistem arteri yang dibawa ke sel dan seluruh tubuh untuk mengumpulkan darah deoksigenasi atau darah yang kadar oksigennya kurang dari sistem vena yang dikirim ke dalam paru-paru untuk reoksigenasi. Klasifikasi dari hipertensi. Diagnosis hipertensi ditegakkan bila TDS lebih dari 140 mmHg atau TDD lebih dari 90 mmHg pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Sehingga berdasarkan pengukuran TDS dan TDD di klinik, maka pasien digolongkan menjadi sesuai dengan tabel berikut. Untuk memudahkan klinisi dan klasifikasi risiko hipertensi, jika saat bersamaan terjadi PGK, maka tabel 4
Di bawah dapat dijadikan klasifikasi didapatkan risiko rendah atau sedang, dapat dilanjutkan dengan stratifikasi risiko lanjutan dengan sistem SCORE atau Systematic Coordinary Risk Evaluation. Pada individu dengan kategori risiko tinggi dan sangat tinggi, hipertensi dengan komorbidnya perlu langsung diobati. Diagnosis dari hipertensi. Pemeriksaan pasien hipertensi memiliki tujuan, yaitu untuk menilai gaya hidup dan faktor risiko kardiovaskular lainnya atau bersamaan gangguan yang mungkin mempengaruhi prognosis dan pedoman pengobatan. Untuk mengetahui penyebab tekanan darah tinggi, untuk menilai ada atau tidaknya kerusakan target organ dan penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan pada hipertensi menurut konsensus penata laksanaan hipertensi 2019, yaitu riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan tambahan. Gejala dan manifestasi klinis dari hipertensi. Gejala hipertensi biasanya tidak dirasakan sehingga penyakit ini disebut silent disease. Hipertensi sulit disadari karena tidak memiliki gejala khusus. Namun demikian, ada beberapa hal yang setidaknya dapat dijadikan indikator, sebab terkaitnya langsung dengan kondisi fisik. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, pendarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan yang bisa saja terjadi baik pada penderita hipertensi maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala berikut, seperti sakit kepala, kelelahan, mual muntah, sesak nafas, gelisah, dan pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Pencegahan dari hipertensi. Makanan untuk menurunkan tekanan darah, konsumsilah makanan yang rendah lemak dan kaya akan serat seperti roti gandum dan beras merah. Kedua, berat badan mengurangi berat badan hanya beberapa kilo akan membuat perbedaan besar pada tekanan darah dan kesehatan secara keseluruhan. Olahraga untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga jantung serta pembuluh darah dalam kondisi baik. Olahraga dan beraktivitas secara teratur perlu dilakukan. Terapi relaksasi. Tekanan darah bisa dikurangi dengan terapi relaksasi dan olahraga. Minuman keras. Resiko tekanan darah tinggi akan meningkat jika Anda mengkonsumsi minuman keras terlalu sering dan berlebihan. Merokok, seperti halnya tekanan darah tinggi, merokok bisa membuat arteri Anda menyempit. Merokok tidak menyebabkan tekanan darah tinggi secara langsung, tetapi membuat Anda berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke. Kafein, mengurangi konsumsi minuman seperti kopi, teh, cola, dan minuman berenergi lain yang mengandung banyak kafein. Terapi dari hipertensi. Salah satu pertimbangan untuk memulai terapi medikamentosa adalah nilai atau ambang tekanan darah. Pada konsensus penata laksanaan hipertensi per tahun 2016, disepakati bahwa target tekanan darah adalah kurang dari 140 sampai dengan 90 mmHg. Tidak tergantung pada jumlah penyakit penyerta dan nilai risiko kardiovaskularnya. Pada konsensus penata laksanaan hipertensi 2019 ini, disepakati target tekanan darah seperti tersentrum pada tabel 8 berikut. Strategi pengobatan yang dianjurkan pada panduan penata laksanaan hipertensi pada saat ini adalah dengan menggunakan terapi obat kombinasi pada sebagian besar pasien untuk mencapai tekanan darah sesuai target. Bila tersedia luas atau memungkinkan, maka dapat diberikan dalam bentuk pil tunggal berkombinasi atau single pill combination dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap golongan obat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Rosyana. Ini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu algoritma terapi hipertensi. Algoritma farmakoterapi telah dikembangkan untuk memberikan rekomendasi praktis pengobatan hipertensi. Beberapa rekomendasi utama yaitu
Inhalasi pengobatan pada sebagian besar pasien dengan kombinasi dua obat, bila memungkinkan dalam bentuk SPC untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Kombinasi dua obat yang sering digunakan adalah RAS blocker, yakni ACEI atau ARB dengan CCB atau diuretik. Kombinasi beta blocker dengan diuretik ataupun obat golongan lain dianjurkan bila ada indikasi spesifik, misalnya angina pasca IMA, gagal jantung, dan untuk kontrol denyut jantung. Pertimbangan monoterapi bagi pasien hipertensi derajat 1 dengan resiko rendah. TDS kurang dari 150 mmHg, pasien dengan tekanan darah normal tinggi dan beresiko sangat tinggi, pasien usia sangat lanjut 80 tahun atau ringkih. Penggunaan kombinasi 3 obat yang terdiri dari RAS blocker, ACI atau ARB, CCB, dan diuretik jika TD tidak terkontrol oleh kombinasi 2 obat. Penambahan spironolakton untuk pengobatan hipertensi resisten, kecuali ada kontraindikasi. Penambahan obat golongan lain pada kasus tertentu bila TD belum terkendali dengan kombinasi obat golongan di atas. Kombinasi 2 penghambat RAS tidak direkomendasikan. Obat-obat untuk penata laksanaan hipertensi. 5 golongan obat antihipertensi utama yaitu yang rutin direkomendasikan yaitu ACEI, ARB, beta blocker, CCB, dan diuretik. Kontraindikasi pemberian obat antihipertensi tercantum pada tabel 9 yaitu seperti pada gambar di samping. Terapi non-farmakologi hipertensi, diet rendah garam atau kolesterol atau lemak jenuh, mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. Nasihat pengurangan garam harus memperhatikan kebiasaan makan penderita. Ciptakan keadaan rileks berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga, atau hipnosis dapat mengontrol sistem saraf yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. Melakukan olahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali seminggu. Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Perbanyak makan yang mengandung kalsium, kalium, dan magnesium. Perbanyak makan yang mengandung serat, menjaga berat badan, hindari kebiasaan minum kopi berlebihan. Faktor resiko hipertensi. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah, ada riwayat keluarga, usia, jenis kelamin, ras, atau etnik. Faktor yang dapat diubah, merokok, kurangi aktivitas fisik, konsumsi alkohol, kebiasaan minum kopi, kebiasaan konsumsi makanan banyak mengandung garam, kebiasaan konsumsi makanan berlemak. Dampak hipertensi, suatu peningkatan dari tekanan darah meningkatkan resiko terjadinya penyakit lain pada penderita. Komplikasi hipertensi sering dirujuk sebagai kerusakan akhir organ akibat tekanan darah tinggi kronis. Oleh sebab itu, mengontrol tekanan darah tinggi sangat penting dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga dapat mengupayakan tekanan darah normal dan mencegah komplikasi penyakit ini yang berdampak pada orang lain. Gangguan jantung, pengerasan arteri-arteri, gangguan ginjal, dan juga stroke. Definisi stroke. Stroke merupakan sindrom klinis yang berkembang cepat akibat dari gangguan otak lokal maupun global yang disebabkan adanya gangguan aliran darah dalam otak yang timbul secara mendadak dalam hitungan detik atau secara cepat dalam hitungan jam, sehingga dapat menyebabkan sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah dan
Akibat sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen sehingga dapat mengalami kematian sel atau jaringan. Stroke merupakan penyakit cerebrovaskuler atau pembuluh darah otak yang ditandai dengan gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan otak akibat berkurang atau tersumbatnya aliran darah dan oksigen ke otak. Epidemiologi stroke. Di seluruh dunia, stroke merupakan penyebab utama kedua kematian dan penyebab utama ketiga dari kecacatan stroke. Selama 4 dekade terakhir, kejadian stroke di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki lebih dari 2 kali lipat lebih besar negara yang berpenghasilan tinggi. Studi berbasis populasi berkaitan dengan insiden dan prevalensi stroke terdapat dari Asia Selatan, sebagian besar dari India. Perkiraan prevalensi stroke di India berkisar 44-843 per 100.000 population. Cerebrovascular accident atau CFA merupakan penyebab kematian kedua dan penyebab kecacatan ketiga di seluruh dunia. Secara global 70% stroke dan 87% kematian terkait stroke dan kecacatan tiap tahun terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Lebih dari 4 dekade terakhir, insiden stroke di negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat 2 kali lipat. Sementara itu, negara dengan penghasilan tinggi, angka kejadian stroke turun sekitar 42%. Klasifikasi stroke. Stroke dibagi menjadi 2 tipe, yaitu iskemik dengan angka kejadian sebesar 87% dan hemoragik sebesar 13%. Klasifikasi penyakit stroke terdiri dari beberapa kategori, diantaranya ada berdasarkan kelainan patologis. Secara garis besar, stroke dibagi dalam 2 tipe, yaitu stroke iskemik disebut juga infark atau non-hemoragik disebabkan oleh gumpalan atau penyumbatan arteri yang menuju ke otak yang sebelumnya sudah mengalami aterosklerosis. Stroke iskemik terdiri dari 3 macam, yaitu stroke emboli 1/3, stroke trombosis 2/3, dan hipoperfusi stroke. Tipe kedua adalah stroke hemoragik, terjadi karena kerusakan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Berdasarkan perdarahan dapat disebabkan karena hipertensi yang terjadi sangat lama dan aneurisma otak. Ada 2 macam stroke hemoragik, yaitu subarachnoid hemorrhage dan intracerebral hemorrhage. Yang pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika aliran darah arteri ke otak tersumbat. Arteri bertanggung jawab untuk mengalirkan darah agar dari jantung dan paru-paru membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Jika arteri diblokir, sel-sel otak atau neuron tidak dapat membuat energi yang cukup dan akhirnya akan berhenti bekerja. Jika arteri tetap diblokir selama lebih dari beberapa menit, sel-sel otak bisa mati. Stroke iskemik dibagi menjadi trombosis, emboli, dan aterosklerosis. Stroke hemoragik. Stroke hemoragik 13% dari stroke, termasuk perdarahan subarachnoid, perdarahan intercerebral, dan hematoma subdural. Darah ini kerusakan parenkim otak jaringan di sekitarnya melalui massa efek dan neurotoksisitas komponen darah dan produk degradasi mereka. Perdarahan intracerebral, hasil dari pecahnya pembuluh intracerebral mengarah ke pengembangan dari hematoma dalam substansi otak. Perdarahan subarachno merupakan tanda-tanda disfungsi neurologis yang dapat berkembang dengan tanda sakit kepala karena perdarahan ruang subarachnoid atau ruang antara membran arachnoid dan diameter dari otak atau sumsum tulang belakang. Dampak dari SAH adalah terjadinya cedera permanen pada SSP, sistem saraf pusat. Hematoma subdural mengacu pada penumpukan darah di bawah dura, bagian yang menutupi otak, dan disebabkan paling sering oleh trauma. Stroke hemoragik secara signifikan lebih mematikan dibanding stroke iskemik, dengan 30 hari kasus kematian yang 2-6 kali lebih tinggi.
Patofisiologi stroke. Patofisiologi stroke berbeda berdasarkan jenis stroke iskemik dan hemorganik, yaitu stroke iskemik infraks cerebri diawali dengan terjadinya penurunan cerebral blood flow yang menyebabkan suplai oksigen ke otak akan berkurang. Nilai kritis CBF adalah 23 mili per 100 gram per menit. Dengan nilai normal 50 mili per 100 gram per menit, penurunan CBF di bawah nilai normal dapat menyebabkan infrak. Suatu penelitian menyebutkan bahwa nilai CBF pada pasien dengan infrak adalah 4,8 sampai 8,4 mili per 100 gram per menit. Patofisiologi stroke iskemik dibagi menjadi dua bagian, yaitu vaskular dan metabolisme. Iskemia disebabkan karena terjadi oklusi vaskular. Oklusi vaskular yang menyebabkan iskemia ini dapat disebabkan oleh emboli, trombos, plak, dan penyebab lainnya. Iskemia menyebabkan hipoksia dan akhirnya kematian jaringan otak. Oklusi vaskular yang terjadi menyebabkan terjadinya tanda dan gejala pada stroke iskemik yang muncul berdasarkan lokasi terjadinya iskemia. Sel-sel pada otak akan mati dalam hitungan menit dari awal terjadinya oklusi. Hal ini berujung pada onset stroke yang tiba-tiba. Yang kedua, stroke hemorhagik. Stroke hemorhagik dibagi menjadi pendarahan intracerebral dan pendarahan subarachnoid. Pendarahan intracerebral perdarahan masuk ke parenkim otak akibat pecahnya arteri penetrans yang merupakan cabang dari pembuluh darah subprefisial dan berjalan tegak lurus menuju parenkim otak yang di bagian distalnya berupa anyaman kapiler. Pendarahan subarachnoid, lokasi pendarahan umumnya terletak pada daerah ganglia basalis, pons sebelum cerebellum dan thalamus. Perdarahan pada ganglia basalis sering meluas hingga mengenai kapsula interna dan kadang-kadang ruptur ke dalam ventrikel lateral lalu menyebar melalui sistem ventrikuler ke dalam rongga subarachnoid. Adanya perluasan intraventrikuler sering berakibat fatal. Faktor resiko. Faktor resiko stroke adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab atau yang mendasari terjadinya stroke pada masing-masing individu. Menurut American Stroke Association, pemerkiraan bahwa 80% dari stroke dapat dicegah. Pengetahuan medis tentang faktor resiko stroke berdasarkan penelitian epidemiologi. Stroke berdampak terhadap sosioekonomi akibat disabilitas yang diakibatkannya. Berdasarkan AHA Guideline tahun 2013 menerangkan bahwa faktor risiko stroke diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya stroke. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu usia, jenis kelamin, ras, faktor genetik. Kemudian faktor yang dapat dimodifikasi ada hipertensi, merokok, diabetes, dislipidemia, obesitas. Penata laksanaan terapi stroke. Secara umum, penata laksanaan stroke dimulai dengan evaluasi dan diagnosis yang cepat karena therapeutic window stroke akut yang sangat pendek. Evaluasi juga harus dilakukan secara sistemik dan cermat yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis, dan skala stroke. Terapi umum yang diberikan untuk stroke meliputi stabilisasi jalan napas dan pernapasan, stabilisasi hemodinamik, pemeriksaan awal fisik umum atau tekanan darah jantung, neurologi umum awal, pengendalian peninggian tekanan intrakranial, penanganan transformasi hemoragik, pengendalian kejang, pengendalian suhu tubuh, dan pemeriksaan penunjang, seperti EKG dan CT scan. Tujuan dari terapi stroke antara lain, yang pertama mengurangi terjadinya cedera neurologis dan menurunkan angka kematian serta kecacatan jangka panjang. Yang kedua, mencegah terjadinya komplikasi sekunder, yaitu immobilitas dana disfungsi neurologis. Yang ketiga, mencegah terjadinya stroke berulang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunita Dwi Metasari.
Terapi khusus stroke iskemik. Strategi yang mungkin untuk mengatasi stroke iskemik adalah dengan melakukan manajemen faktor risiko dan perubahan gaya hidup seperti manajemen hipertensi, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, melakukan diet, tidak mengkonsumsi alkohol, serta menghindari stres. Strategi pengobatan stroke iskemik secara luas dibagi menjadi dua kategori, yaitu neuroprotection untuk mencegah kematian saraf otak pada iskemik cerebral fase akut. Reperfusi yaitu memperbaiki aliran darah ke otak yang bertujuan untuk memperbaiki area iskemik dengan obat-obat antitrombotik. Pada pasien stroke, iskemik menunjukkan onset gejala dalam beberapa jam dan harus dievaluasi untuk terapi reperfusi. 1. Trombolitik altaplase. Pemberian cepat intravena RTPA atau rekombinant tisu plasminogen aktivator untuk pasien merupakan terapi yang tepat dan menjadi andalan dalam pengobatan dini pada stroke iskemik. Restorasi aliran darah pada waktu yang tepat pada pasien stroke iskemik efektif dalam mengurangi morbiditas jangka panjang. Pasien yang diberikan intravena RTPA dalam waktu 4,5 jam onset stroke iskemik menunjukkan hasil yang baik pada 3-6 bulan setelah serangan. Streptokinase. Streptokinase tidak diindikasikan untuk terapi stroke iskemik fase akut. Tenetaplase dibandingkan dengan alteplase dalam seeding awal terakhir untuk stroke iskemik akut. 2. Antiplatelet. Obat antiplatelet yang telah diakui FDA untuk mencegah kerusakan vaskular pada pasien stroke atau TIA atau aspirin kombinasi aspirin atau dipridamole, clopidogrel, dan tiglodipin. 3. Antikoagulan adalah agen yang berperan dalam koagulasi untuk mengurangi polimerisasi fibrin dan membentukkan trombus dan berbeda dari agen trombolitik dan difibrinogen. 4. Neuroprotektan. Untuk stroke iskemik aku bertujuan untuk meningkatkan ketahanan otak untuk iskemia demi meningkatkan clinical outcome pasien dengan melindungi neuron otak. 5. Antidislipidemia stroke. Penyakit neurologis umum yang menghasilkan kematian yang signifikan dan morbiditas global. Antihipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan